Selamat pagi. Kita akan masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kalau setiap pagi kami boleh mengangkat tangan untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, saat ini kami mau buka hati untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kami di jalan yang benar, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menikmati apa yang kami jalani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa hari demi hari Engkau menanggung bagi kami. Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hati kami, bejana hati kami ini untuk dibersihkan, dikuduskan, dan diisi dengan air kehidupan yang membuat kami tidak akan haus lagi Tuhan, tapi kami menikmati sukacita dan kepuasan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Yang diambil kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah menikmati hidup. Saya percaya kalau kita diberi kehidupan oleh Tuhan ada di dunia ini, kita tentu salah satu tujuan adalah supaya kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Dan pagi ini kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan untuk kita bisa menikmati jalan hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengelola akan waktu kita dan bagaimana kita harus merespon ketika kita menghadapi pergumulan demi pergumulan. Ya, jika kita membaca di dalam ayat ini bahwa kita itu, jika kita mau melihat hari-hari yang baik, nah apa yang dimaksud dengan hari-hari yang baik itu? Apakah kalau hari-hari yang baik itu artinya di dalam hidup kita ini semuanya lancar, semuanya beres, semuanya oke, dan semuanya seperti yang kita mau? Ternyata kenyataan di dalam hidup kita kan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak kita pikirkan, tidak kita inginkan, tidak kita rencanakan, dan terjadi dalam hidup kita. Jadi hari-hari yang baik itu bukan berarti hari yang tanpa masalah dan persoalan. Tetapi hari yang baik adalah ketika kita ada masalah, maka Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa dan Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi hari-hari yang baik itu bukan hari-hari yang tanpa masalah. Tetapi hari yang baik adalah ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi di dunia ini, entah itu soal kecil, soal besar, yang kayaknya sulit, nggak mungkin sekalipun. Tetapi kalau kita percaya bahwa hari-hari yang baik itu adalah bagian kita sebagai orang-orang percaya, maka kita tahu bahwa Tuhan akan selalu campur tangan dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan campur tangan, pasti Tuhan itu akan membuat semuanya jadi indah. Dan Tuhan akan membuat semuanya yang jadi baik. Karena itu kita harus punya satu cara pemikiran yang setuju dengan firman Tuhan. Maka kita akan bisa menikmati hidup ini.
Ya, ayatnya sekali lagi saya bacakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, siapa mau bahagia dan bisa menikmati hidup. Di terjemahan lain dikatakan begitu. Dan saya percaya semua orang di dunia ini pasti kepingin hidup kita tuh bisa bahagia dan kita bisa menikmati apa yang ada dalam hidup kita ini. Kalau kita sedang punya banyak, kita bisa menikmati banyak. Mungkin kita ada waktunya kita punya sedikit, kita bisa menikmati dan bisa bersyukur untuk apa yang ada. Maka kita akan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, bagaimana sih kita bisa menikmati hidup? Bagaimana sih hari-hari yang baik itu menjadi bagian kita? Walaupun selama kita masih di dalam dunia ini, nggak mungkin kita bebas dari masalah, nggak mungkin kita tidak ada persoalan. Itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tapi dengan firman Tuhan yang kita baca ini, dan kita percaya bahwa hari yang baik itu adalah bagian kita. Nah, sekarang bagian itu yang menjadi janji Tuhan kan, tetapi bagian kita itu apa? Nah, di sini saya mendapatkan sesuatu, yaitu kita harus mau belajar. Ya, jadi untuk kita bisa melihat hari-hari yang baik, artinya kalau kita menghadapi persoalan, terus ada jalan keluar dari Tuhan, yang pertama kita harus mau belajar. Sebab kita tidak otomatis bisa menikmati hidup ini kalau kita tidak mau belajar, ya. Di dalam Matius 11 ayat 29, firman Tuhan itu yang sudah sering kita baca ya. Matius 11 ayat berarti dari 28-nya ya. Saya tadi lihat terjemahan yang lain. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi untuk bisa menikmati hidup, bisa mengelola hari-hari yang kita jalani, kita harus mau belajar. Belajar dari Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kalau kita tidak mau belajar, ya kita akan terus meresponi dengan cara yang keliru. Dan akhirnya kita tidak bisa melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita. Kalau kita mau belajar dari Tuhan Yesus, tujuannya adalah tadi dikatakan, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu mendapat ketenangan di dalam jiwamu. Kalau kita mau belajar kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi kehidupan kita, maka kita akan bisa mendapat ketenangan. Jadi menghadapi persoalan, menghadapi ada tantangan, ada masalah. Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita tenang menghadapi semuanya. Sebab kalau kita tidak tenang, kita nggak bisa dengar apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa merasakan tuntunan Tuhan karena kita dikuasai oleh perasaan-perasaan yang bergejolak. Jadi pertama kali kita harus belajar. Makanya Tuhan itu kan memanggil kita untuk menjadi seorang murid. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk menjadi pengikut Yesus, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-Nya yang mau belajar. Dan kalau kita mau belajar, pasti Tuhan akan memberitahukan ketika kita menghadapi masalah A, jalan keluarnya bagaimana. Tuhan pasti mau memberitahukan. Tuhan itu rindu untuk membuat kita bertambah
mengerti, bertambah berhikmat, dan bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali mata kita ini ketutup sama masalah, sampai kita tidak bisa melihat bahwa jalan-jalan sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Ya, jadi yang pertama kita harus mau belajar dan menjadi seorang murid. Tuhan akan mengajari kita bagaimana kita harus bereaksi ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Bagaimana kita harus bereaksi, bagaimana kita harus meresponi ketika kita mungkin dipuji orang, mungkin kita dikatakan hebat, kita disanjung-sanjung sama orang. Bagaimana kita harus merespon, bagaimana kita harus bersikap ketika ada orang yang mengatakan hal-hal yang menyakitkan, yang bisa membuat kita pahit. Dan semuanya itu merupakan proses belajar. Kita tidak otomatis bisa menghadapi hal-hal yang tidak enak. Dan kita tidak otomatis bisa punya kewaspadaan untuk tidak jatuh ketika kita dipuji, ketika kita diberkati. Jadi kita harus belajar dalam semua situasi hidup kita bagaimana kita bersikap dan meresponi. Kalau kita bereaksi salah, kita tidak bisa menikmati hidup. Misalnya kita disakiti orang, lalu kita membalas dengan menyakiti lagi. Kelihatannya itu oke saja, wajar kan? Dia nyakitin saya nyakitin lagi, satu sama. Tetapi tahukah kita ketika kita membalas orang dengan hal-hal yang kembali mau menyakiti orang itu, maka kita sebenarnya sedang menyakiti diri kita berlipat kali ganda. Ya, kalau kita nuding orang dengan satu jari, maka ada 3 jari yang menuding kepada kita. Demikian juga kalau kita nyakitin orang dengan perkataan kita yang pedas, karena orang itu juga berkata pedas kepada kita, maka sebenarnya dia terima 1 porsi pedas, dan kita sendiri yang ngomong itu terima 3 porsi pedas. Jadi sebenarnya kalau kita tidak mau ikutin firman, yang rugi itu kita sendiri. Karena itu benar-benar kita harus belajar. Karena kita tuh tidak mampu sebenarnya. Setiap kali ada apa, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada kata-kata yang tidak enak. Sebenarnya kita tidak mampu, tidak bisa untuk bisa merespon dengan benar. Karena itu kita harus belajar. Panggilan Tuhan yang mengatakan belajarlah kepadaku, itu kita jalani. Saya juga pernah mengalami hal yang sederhana sih. Waktu saya masih kuliah, saya pernah dikasih oleh seseorang 1 kaleng biskuit. Dan karena waktu itu saya sebagai anak kos itu kan lagi kuliah, jadi kalau dapat biskuit 1 kaleng aja kayaknya udah seneng banget gitu. Kayaknya berharga banget kalau bisa punya 1 kaleng biskuit. Tapi setelah saya buka, saya makan, ternyata biskuitnya itu udah bau tidak enak. Ya mungkin kalau sekarang sih sudah expired kali ya. Cuman dulu zaman saya masih kuliah itu nggak ada sih yang namanya makanan ditulis expirednya tuh nggak ada. Jadi pada waktu itu saya punya pilihan, apakah saya mau ngomel-ngomel, ngasih kok barang begini, tahu begini, saya tadi tidak, wah ya kalau saya mau bereaksi seperti itu, atau saya mau bereaksi, oh mungkin dia nggak tahu ya, bahwa sebenarnya barang ini tuh sudah nggak bisa dimakan gitu. Jadi bagaimana reaksi saya kalau menghadapi hal yang di dalam kehidupan ini ya, nggak usah hal yang besar, tapi mulai dari hal yang kecil, yang sepele, bagaimana saya bereaksi, itu akan menentukan kebahagiaan saya.
Saya mau jadi orang yang bahagia atau saya mau jadi orang yang pahit dan saya mau menjadi orang yang penuh kebencian, itu terserah bagaimana saya bereaksi terhadap kejadian itu. Maka mari kita harus belajar positif dalam hidup ini. Kita sudah belajar disetel hidup kita, otak kita ini, bahwa saya harus memikirkan yang positif. Nah, kalau kita belajar seperti itu, maka kita bisa menikmati hari-hari yang baik. Meskipun hari yang baik itu bukan berarti tidak ada masalah. Selama kita masih di dunia ini, tentu saja kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif, yang mau menyakitkan, yang mengecewakan. Tetapi kita percaya bahwa menjalani hidup ini kita tidak sendiri. Karena Tuhan berjanji, aku adalah Immanuel yang menyertai engkau. Karena itu kalau ada orang yang jahat sama kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus yang kena dulu. Bukan kita yang kena dulu. Tuhan berkata kepada Abraham, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Jadi kita sebenarnya dilindungi sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia yang kena dulu. Jadi kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Dan pada awal tahun ini kita sudah diurapi dengan minyak kepahlawanan. Tujuannya apa? Supaya hidup kita itu bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Apapun yang kita hadapi, percayalah, kita sudah ditentukan untuk menang. Kita ditentukan untuk menang, bukan untuk kalah. Tapi untuk bisa meraih kemenangan itu, kita harus belajar meresponi semuanya menurut caranya Alkitab, menurut caranya Tuhan, dan bukan menurut cara kita sendiri. Ya, jadi yang kedua, yang pertama tadi kita mau belajar dari Tuhan Yesus, yang kedua mau belajar untuk merespon secara positif di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah menjaga lidah dan perkataan kita. Kita tahu bahwa lidah kita ini sangat begitu cepat untuk berkata-kata dan mengeluarkan apapun dari mulut kita ini keluar dari hati. Jadi kalau kita mau menjaga lidah, tentu kita harus menjaganya dari dalam hati kita dulu. Kalau hati kita belajar dari Yesus, penuh ketenangan, damai sejahtera, maka kita akan bisa hati-hati di dalam perkataan, di dalam setiap ucapan kita. Karena ucapan kita itu ternyata membawa dampak yang sangat besar, membawa dampak yang lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Saya pernah membaca di sebuah artikel, di Amerika Latin itu ada sebuah pohon, pohonnya namanya apa ya saya lupa. Pokoknya pohon itu sangat dalam akarnya. Dan orang-orang di sekitar itu kalau mau menebang pohon itu susah sekali karena pohonnya sangat besar dan akarnya sangat dalam. Tapi mereka punya satu cara yang ternyata ampuh ya, walaupun tidak satu hari jadi, yaitu mereka menggunakan perkataan. Jadi itu ceritanya di kampung. Jadi orang-orang di kampung itu kalau mau nebang pohon, mau merobohkan pohon itu, caranya mereka kumpul mengitari pohon itu dan mereka berkata, roboh, roboh, pokoknya dikutukin gitu, dikatakan kamu harus tumbang gitu, kamu harus tercampak, pokoknya terus dengan perkataan yang diucapkan terus menerus, nanti lama-lama si daun-daun itu mulai kering, kata artikel yang saya baca itu. Daun-daunnya mulai kering, lalu batangnya itu mulai rapuh dan akhirnya pohon itu bisa tumbang sendiri. Dan setelah tumbang tinggal diberesin aja dan semuanya akan selesai. Jadi ternyata perkataan itu benar-benar membawa dampak yang luar biasa.
Karena itu kita belajar ketika kita berkata-kata kepada orang-orang serumah kita, ya terutama yang serumah kan ya. Mari kita belajar menabur perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur, yang memberi kekuatan. Karena apa yang kita tabur kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang serumah dengan kita, maka itu akan menuai, akan kita tuai. Kalau kita menabur perkataan yang positif, maka orang pun akan berkata-kata positif kepada kita. Dan kita tahu kalau kita menanam satu biji, satu benih, maka kita bisa menuai 30, kita bisa menuai 60, kita bisa menuai 100 kali daripada yang kita tabur. Karena itu kalau kita mengatakan hal-hal yang indah, yang membangun, percayalah kita juga akan menuai perkataan-perkataan yang akan memberkati hidup kita. Karena itu mari jaga lidah. Dimulai dari hati dulu. Yang keempat, menjaga tingkah laku dan perbuatan kita. Kalau hati kita beres, lidah kita mengatakan yang baik, maka tingkah laku kita juga pasti akan mengikuti. Dan ini semua tidak terjadi satu malam. Semua ini harus kita jalani dengan proses hari demi hari sampai akhirnya kita diubahkan. Dan sampai garis akhir hidup kita, kita boleh menjadi pribadi yang siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita belajar lagi tentang benar-benar kita harus tahu bagaimana berkata-kata, bagaimana menjaga lidah kita, ya, supaya dapat menikmati hidup. Memang itu adalah sesuatu tip ya, sesuatu yang harus dilakukan. Sekalipun kita tahu itu tidak semudah kata-kata. Kalau ada orang yang terus menerus menyakitkan hati, melakukan perkataan-perkataan yang terus menerus nyerang kita, kadang-kadang kita kurang sabar. Ya. Untuk kita harus benar-benar menjaga tingkah laku dan perbuatan kita. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita pada akhir minggu ini, jaga hati, jaga mulut, jaga tingkah laku supaya kita menikmati hidup. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat akhir minggu ini ya Tuhan. Terima kasih setiap kali Engkau mengingatkan kami apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami lakukan. Kami tahu Tuhan, Engkau memagari kami, Engkau perisai kami. Dan kami tahu pagar dan perisai itu adalah firman-Mu. Oleh karena itu ajar kami untuk tidak melupakan membaca firman-Mu setiap hari. Bukan sekedar kami mendengar firman-Mu setiap pagi di tempat ini, tapi kami boleh mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Engkau, dengan saat teduh kami masing-masing. Sehingga kami boleh dipagari terus dengan firman. Supaya kami dapat menikmati hidup. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami tetap mau berdoa dan berdiri buat bangsa ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau memperhatikan bangsa ini. Karena banyak anak-anak-Mu yang berdoa buat bangsa ini Tuhan.
Kami berdoa Engkau berikan keamanan menjelang pemilu ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau sendiri yang akan memilihkan seorang pemimpin yang terbaik menurut Engkau, yang dapat meneruskan akan segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh pemimpin kami yang saat ini. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya yang terus menjalankan tugasnya sampai akhir Tuhan. Dan biar kini merupakan tongkat estafet yang diserahkan kepada pemimpin yang baru. Dan pemimpin yang baru ini dapat menyelesaikan dan meneruskan sampai selesai Tuhan. Kami berdoa, biarlah apa yang sudah kami nikmati di Indonesia ini, jangan sampai Tuhan menjadi mubazir dan menghancurkan bangsa ini. Bapak, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu karena kami tahu Engkau Bapa yang mengerti dan yang terbaik. Sebelum Engkau datang, sebelum pengangkatan Tuhan, biarlah semua boleh terjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan akan keadaan apapun yang Kau izinkan terjadi di dunia ini. Biarlah Engkau memegang kendali Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau tahu persoalan kami Tuhan. Tiap-tiap hari kami menghadapi masalah-masalah dalam hidup kami. Kami minta pencerahan yang daripada-Mu. Kami minta jalan keluar daripada-Mu. Baik mengenai masalah ekonomi, masalah keuangan kami, masalah perdagangan kami, masalah hutang piutang kami, masalah sakit penyakit, persoalan keluarga. Tuhan, kami mohon pencerahan yang daripada-Mu, karena Engkau akan memberikan jalan keluar buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami butuh sesuatu kekuatan yang baru Tuhan. Minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu memasuki hidup kami. Sehingga kami hari demi hari menjalani hidup kami bersama-Mu dan kami dapat menikmati hidup. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, biarlah pengurapan minyak kepahlawanan ini memasuki akan hidup kami. Hidup kami sepanjang hari mengalami kemenangan-kemenangan bersama-Mu. Biarlah mata kami juga, telinga kami juga Tuhan, bibir mulut kami juga Tuhan, dan hati kami. Biarlah tetap Tuhan mengalami kemenangan dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik Engkau hancurkan. Pimpinan-Mu atas tangan kami, pimpinan-Mu atas kaki kami, menjadi nyata dalam hidup kami. Sehingga perjalanan kami hari ini, kami mengalami keberhasilan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Hari ini kami menikmati hidup bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.